Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk belajar bersama, mendalami ilmu agama. Dan ini merupakan sebuah kewajiban bagi kita semua, karena agama Islam adalah agama yang dibangun dengan ilmu, sehingga seluruh amal ibadah, seluruh kegiatan-kegiatan kita itu wajib untuk berdasarkan dengan ilmu. Penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau bersikap kecuali dengan ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan seorang, bahkan hatinya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Sehingga tidak boleh, haram hukumnya seseorang melakukan suatu ritual tanpa berdasarkan ilmu. Apalagi jika ritual tersebut diada-adakan dengan sendirinya, tanpa berdasarkan dalil-dalil yang sahih, ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW, tidak boleh. Sehingga kita dapatkan Rasulullah SAW pada saat beliau diturunkan wahyu pertama kali kepadanya, apa ayatnya? Ayat yang pertama kali diturunkan, Iqra. Nabi SAW diperintahkan untuk membaca. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ini adalah isyarat dari Allah bahwa Islam seluruhnya dimulai dengan ilmu terlebih dahulu. Sehingga dalam surat Muhammad ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Kata Allah Subhanahu wa taala, berilmulah wahai Muhammad bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wastaghfir li dzambik, kemudian beristighfarlah untuk dosa-dosamu dan dosa-dosa kaum mukminin. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai perintahnya kepada Nabi Muhammad untuk berilmu terlebih dahulu, baru kemudian beristighfar. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Sahih Bukhari, beliau mencantumkan ayat ini, kemudian menyebutkan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu terlebih dahulu, baru kemudian berucap dan berbuat. Apalagi kaitannya dengan bulan Ramadan. Kita semua tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang spesial. Kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Ya, bukan cuma orang yang sudah belajar, bukan cuma bagi orang yang sudah ngaji, bahkan orang-orang awam sekalipun, mereka menganggap bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Betul tidak? Yang tadinya gak pernah sholat, masuk bulan Ramadan jadi sholat. Kita biasa sholat subuh di masjid dekat rumah, berapa soft kira-kira Pak? Kalau subuh satu soft, kalau udah full itu luar biasa berarti ya. Satu soft full aja itu luar biasa, apalagi sampai 2 soft, 3 soft. Tapi di bulan Ramadan berapa soft orang yang sholat berjamaah di masjid? Masya Allah. Terkadang masjid sampai nggak cukup, sampai keluar softnya. Ya, di dekat rumah saya masjidnya begitu. Setiap kali apalagi hari pertama bulan Ramadan, Masya Allah, sampai keluar. Ya, kita biasanya kalau telat kita dapat nih udah at-tahiyat, itu kita masih soft awal. Tapi di bulan Ramadan kita mungkin sholatnya di luar kalau udah terlambat. Ya, sehingga maksudnya adalah bulan Ramadan di bulan yang sangat spesial, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa. Bukan cuma dirasakan oleh orang-orang yang sudah belajar, bahkan orang awam sekalipun merasakan hal tersebut. Sebagian orang nggak puasa sunnah sama sekali,
tidak pernah puasa Senin Kamis, tidak pernah puasa Ayyamul Bid, tidak puasa Arafah, tidak puasa Asyura, Tasu'a. Begitu masuk bulan Ramadan, puasanya full dari hari pertama sampai hari ke-29. Betul tidak? Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang istimewa di bulan Ramadan. Sehingga segala sesuatu, apalagi kaitannya dengan ibadah, harus dibangun sekali lagi di atas ilmu. Harus dibangun di atas ilmu. Ya, karena kemuliaan sebuah amal ibadah, kualitas dari amal ibadah adalah pada saat dia dilakukan berdasarkan dengan ilmu. Seperti apa Nabi SAW melakukannya, seperti apa arahan Allah Subhanahu wa ta'ala ya tentang ritual atau amalan tersebut, maka itu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita mulai, ya, ana harap kita semua pertama ikhlas lillahi ta'ala untuk datang ke sini untuk beribadah berupa belajar, karena keikhlasan yang menentukan pahala kita. Percuma kita melakukan satu amal ibadah yang besar, menuntut ilmu, tapi kita nggak ikhlas. Nabi SAW mengatakan, man ghada ilal masjid liyata'allama khairan aw yu'allimuh kana lahu ka'ajri hajin tamman hajjatuh. Barang siapa yang datang ke masjid untuk mengajarkan kebaikan atau mempelajari kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melakukan haji sempurna hajinya. Ya, dapat pahala haji pada saat kita datang ke masjid untuk belajar atau mengajarkan ilmu. Ini sama-sama ya, yang harus ikhlas bukan cuma antum, tapi ana pun demikian. Kemudian yang kedua, karena kita belajar bakal sampai sore ya, sampai sekitar asar, maka dibutuhkan kesabaran yang sangat hebat. Tolong sabar dan ikuti daurah ini sampai selesai. Pada hakikatnya tidaklah kita datang ke tempat ini kecuali untuk belajar. Dan belajar ibadah selalu butuh perjuangan. Selalu butuh perjuangan. Sehingga ilmu itu patut diperjuangkan, pahala besar yang menanti kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadits yang sahih riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Baik, kita akan mulai fikih as-shaum atau berpuasa. Kita akan memulainya dengan membahas tentang definisi puasa. Ya, kita akan memulainya dengan membahas definisi puasa. Puasa secara bahasa disebut dengan as-shaum. Disebut dengan as-shaum atau as-siyam. As-shaum atau as-siyam. Jadi as-shaum atau as-siyam ini adalah ya kata yang digunakan oleh orang-orang Arab yang berarti menahan. As-shaum atau siyam secara bahasa artinya adalah menahan. Dalam surat Maryam ayat 26 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yawma insiya. Jadi Maryam, ibunda siapa Maryam? Nabi Isa alaihi salam, pada saat dia melahirkan, dia khawatir ya. Dia melahirkan tanpa suami. Dia khawatir dicibir sama masyarakat, dia khawatir dihina sama masyarakat, dia nggak tahu apa yang harus dia jawab kepada masyarakat. Sehingga pada saat melahirkan Allah mengatakan kepadanya, fa imma tarayinna minal bashari ahadan, kalau engkau melihat seseorang, faquli, maka katakan kepada orang tersebut, inni nazartu lirrahmani shauma, sesungguhnya aku sudah bernazar kepada Allah untuk melakukan shaum, falan ukallimal yawma insiya, maka aku tidak akan berbicara kepada siapapun. Arti shaum di sini menahan apa berarti? Menahan untuk tidak berbicara. Ya, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata shaum yang artinya adalah menahan secara bahasa. Tapi kalau kita bicarakan tentang arti dari shaum atau siyam secara istilah syariat, maka artinya adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bil imsaki 'anil mufattirat min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syams, yaitu beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa
sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, ya, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya. Puasa di bulan Ramadan merupakan pondasi dari keislaman seseorang. Puasa di bulan Ramadan merupakan pondasi dari keislaman seseorang. Sehingga Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, Bunyal Islamu ala khams. Sungguhnya agama Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat puasa Ramadan, dan yang kelima adalah melaksanakan haji. Dalam hadis ini Nabi SAW mempermisalkan agama Islam dengan sebuah bangunan. Pondasinya ada 5. Itulah kemudian kenapa para ulama menyebutkan bahwa 5 pondasi ini sebagai rukun Islam. Padahal amalan-amalan di dalam Islam itu sangat banyak. Bukan cuma syahadat, bukan cuma puasa, bukan cuma zakat, bukan cuma mendirikan sholat, dan bukan cuma haji. Ada lebih dari 5. Di situ ada berzikir kepada Allah, ada menolong orang lain, di situ ada mencari nafkah misalnya untuk para suami, ada berbakti kepada suami untuk para istri. Ada amalan sangat banyak sekali. Tapi yang menjadi yang paling utama, yang menjadi rukunnya, pondasinya itu 5 yang tadi disebutkan. Sehingga para ulama mengatakan ini adalah pondasi dari keislaman seseorang. Kalau pondasinya ini ringkih, lemah, maka bangunan dari agama Islam yang ada di dirinya itu bakal lemah pula. Bakal mudah untuk roboh, untuk runtuh. Sehingga yang menentukan adalah 5 pondasi tadi. Nah, salah satunya adalah apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Maka puasa di bulan Ramadan adalah kewajiban yang sangat ditekankan. Bahkan ancaman untuk orang yang meninggalkan puasa Ramadan itu sangat berat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi SAW tidur, kemudian diajak oleh seorang malaikat untuk pergi ke suatu tempat. Jadi Nabi bermimpi, dan mimpi Nabi adalah apa? Wahyu. Bukan mimpi kita ya. Kalau mimpi kita bukan wahyu, ya. Jadi jangan pernah percaya sama orang yang bilang ngimpi ketemu Jibril, ngimpi ketemu Allah, ngimpi ketemu ini, ketemu itu. Dusta semuanya. Karena sudah tidak ada lagi wahyu dengan terputusnya dengan wafatnya Nabi SAW. Nah, Nabi SAW mimpi dibawa oleh seorang malaikat ke satu tempat, kemudian diajak ke dataran yang tinggi, semacam gunung. Nabi SAW naik ke atas gunung, diajak oleh malaikat tadi. Sampai di atas, kata Nabi SAW, aku mendengar teriakan sekelompok orang berteriak. Aku pun bertanya kepada malaikat yang mengantarku, ma hadhil aswat, suara apa ini? Maka malaikat mengatakan, hadza iwa'u ahlin nar, sesungguhnya ini adalah teriakan para penghuni neraka. Lihat, teriakan siapa? Para penghuni neraka. Kemudian malaikat ini mengajak Nabi SAW ke suatu tempat. Kata Nabi SAW, tiba-tiba aku melihat sekelompok orang mu'allaqatan bi'araqibihim. Kaki mereka ada di atas diikat, kepala mereka ada di bawah. Musyaqqaqatan ashdaquhum, tasilu ashdaquhum dama. Kakinya di atas diikat, kepalanya di bawah, dan di samping bibirnya, kedua bibirnya itu dirobek sampai bagian belakang kepala. Kemudian mengeluarkan darah yang sangat banyak. Lihat azabnya. Nabi pun bertanya, siapa mereka? Kata malaikat, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpuasa, kemudian mereka berbuka sebelum waktu maghrib. Sebelum waktu maghrib berbuka puasa. Azabnya seperti itu. Diikat kakinya di atas, kepalanya di bawah, dirobek mulutnya sampai bagian belakang dan keluar darah yang banyak. Ini adalah azab untuk orang yang berpuasa tapi nggak selesai puasanya.
Syekh Al-Albani rahimahullah mengomentari hadis ini, beliau mengatakan hadhihi 'uqubatu man shama thumma aftara 'amdan qabla hululi waqtil iftar fa kaifa yakunu halu man la yasumu aslan. Sesungguhnya ini adalah azab, ini adalah siksaan untuk orang-orang yang berpuasa tapi puasanya enggak selesai. Maka bagaimana orang-orang yang tidak berpuasa sama sekali? Dengan sengaja dia enggak mau puasa. Masuk bulan Ramadan, dia anggap ini sama seperti hari-hari yang lain. Dia tetap makan, tetap minum. Seperti apa azab yang akan dia dapatkan? Ya, sehingga kita harus hati-hati. Ramadan ini pondasi agama kita. Puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam, dan juga orang yang meninggalkan puasa Ramadan, ya, dia terancam dengan azab yang sangat pedih. Siapa saja orang-orang yang wajib untuk berpuasa? Siapa saja orang-orang yang wajib untuk berpuasa? Orang yang wajib berpuasa adalah yang memiliki 6 kriteria. Kalau 6 kriteria ini terdapat pada seseorang, maka dia wajib untuk puasa Ramadan. Yang pertama adalah muslim. Yang pertama adalah muslim. Yang kedua adalah baligh. Yang kedua adalah baligh. Yang kedua adalah baligh. Yang ketiga berakal. Yang ketiga berakal. Yang keempat mukim. Yang keempat mukim. Apa itu mukim? Menetap. Apa maksudnya menetap? Tidak sedang safar. Tidak sedang safar. Yang keempat adalah mukim. Yang kelima mampu untuk berpuasa. Yang kelima mampu untuk berpuasa. Dan yang keenam tidak ada penghalang puasa. Yang keenam tidak ada penghalang puasa. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah muslim. Kriteria yang pertama adalah muslim. Jadi orang kafir wajib untuk berpuasa atau tidak? Yakin tidak wajib? Para ulama mengatakan bahwa orang kafir dia tidak wajib berpuasa. Akan tetapi kalau dia tidak berpuasa, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak berpuasa. Faham antum? Tidak faham. Syekh Ibn Utsaimin mengatakan bahwa orang kafir itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kekufurannya saja, tapi setiap kewajiban-kewajiban Allah terhadap kaum muslimin itu satu persatu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya masalah salat. Sama, di antara syarat sahnya salat adalah muslim. Akan tapi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di neraka, penghuni neraka. Mereka mengatakan lam naku minal musallin. Sesungguhnya kami tidak pernah sholat, jadi kami diazab. Berdasarkan ayat ini, Syekh Ibn Utsaimin mengatakan bahwa seorang kafir itu dia tidak diwajibkan untuk puasa atau sholat. Akan tapi di hari kiamat kelak mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak puasa dan tidak sholat. Faham ya? Walaupun kalaupun mereka sholat tapi belum masuk Islam, manfaat atau tidak? Tidak bermanfaat. Ya. Tayyib. Sehingga ini yang disebutkan oleh para ulama bahwa syarat wajib puasa yang pertama adalah muslim. Yang kedua baligh. Jadi seorang anak yang belum baligh itu belum wajib untuk berpuasa. Belum wajib untuk berpuasa. Akan tetapi para ulama menghimbau, mereka mengatakan kepada orang tua, para ayah dan para ibu untuk mendidik anak mereka supaya terbiasa berpuasa sehingga pada saat mereka balik mereka sudah mampu dan bisa untuk melaksanakan puasa dengan mudah. Tapi catatan untuk para orang tua, jangan pernah merubah syariat Islam. Karena biasanya suka dirubah nih. Tata cara puasanya orang dewasa sama anak kecil suka dirubah. Kalau yang dewasa syariatnya mengikuti syariat Islam dari terbit fajar sampai maghrib.
Kalau buat anak kecil gimana syariatnya, Pak? Azan zuhur udah boleh buka puasa. Ini satu dalil pun nggak ada yang menjelaskan tentang ini. Silahkan buka Al-Quran, buka hadis, kitab apapun, nggak ada yang menjelaskan bahwa kalau buat anak kecil buka puasanya zuhur. Oleh karena itu, untuk para orang tua, para ayah, para ibu, kalau mau mendidik anaknya untuk puasa, kasih tahu kepada mereka tentang syariat Islam dalam berpuasa. Beritahukan mereka bahwa puasa itu tata caranya seperti ini, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nanti kalau dia nggak kuat, nggak apa-apa berbuka, tapi jangan ditentukan bahwa sampai waktu zuhur. Paham ya? Ini satu hal yang penting untuk difahami, sehingga kita menyampaikan kepada anak kita apa adanya, supaya dia betul-betul teredukasi, mendapatkan ilmu yang utuh tentang tata cara berpuasa yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, sama halnya seperti sholat. Ya, Nabi SAW mengatakan, muru abna'akum bis sholah wa hum abna'us sab'. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat pada saat umur mereka 7 tahun. Jadi kalau anak kita udah umur 7 tahun, perintahkan sholat setiap waktu sholat masuk. Subuh dibangunin, zuhur diingatkan, asar, maghrib, isya, terus diingatkan, jangan dilepas. Kalau umurnya sudah berapa? 7 tahun. Sebelum 7 tahun, biarkan aja, biar dia mencontoh dari apa yang kita lakukan. Kita ajak ke masjid, nggak masalah. Kita sholat, ajak sekali-sekali, nggak masalah. Tapi mengajak sholat dengan intens itu pada saat anak umur berapa? 7 tahun. Tapi kalau nggak mau sholat gimana? Biarkan, nggak masalah. Ini anak masih 7 tahun umurnya. Paham ya? Kemudian kata Nabi, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Dan pukullah mereka pada saat umur mereka berapa? 10 tahun. Kalau 10 tahun, tarafnya sudah semakin intens lagi. Bukan cuma diperintahkan, tapi dipukul kalau nggak mau sholat. Dan biasanya dari umur 7, 8, 9, 3 tahun, sehari 5 kali diingetin sholat. Bayangkan, biasanya umur 10 tahun udah sholat. Paham ya? Kecuali kalau kemudian si anak ini nggak mau sholat di umur 10, maka boleh dipukul. Tapi tentu, pukul dalam syariat Islam itu tidak sembarangan. Pukul dalam syariat Islam, syaratnya yang pertama, tidak boleh memukul wajah dan area yang sensitif. Nabi SAW mengatakan, wala tadribul wajha, jangan kalian memukul wajah. Jadi dipukulnya bagian-bagian yang nggak bahaya sama sekali, seperti lengan misalnya, atau kaki misalnya, yang nggak bahaya sama sekali. Kemudian yang kedua, tidak boleh membekas. Tidak boleh membekas. Kalau membekas, dosa orang tuanya. Nggak boleh sampai merah, nggak boleh sampai biru, nggak boleh sampai terluka. Ya, kemudian yang ketiga, bahwa pukulan yang dilakukan itu bukan atas dasar kekerasan, akan tapi atas dasar kasih sayang. Jadi dia mukulnya itu menunjukkan bahwa ayahnya sedang marah karena dia tidak taat kepada Allah. Makna ini harus tertuang kepada si anak. Jangan sampai si anak melihat ayahnya itu sosok yang bengis, sosok yang kasar. Ini tidak pernah diajarkan oleh Islam. Jadi si anak betul-betul diberikan pemahaman bahwa ayahnya ini marah sampai memukul. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah. Karena anaknya tidak taat kepada Allah. Sehingga si anak pada saat dia tumbuh dewasa, dia nggak akan dendam sama ayahnya. Anak dipukul pada saat kecil, pukulannya sesuai dengan syariat Islam. Pada saat sudah dewasa, tidak akan dendam sama ayahnya. Berbeda dengan anak yang dipukul dengan bengis, dengan kasar sama ayahnya. Ya sampai terluka, sampai sudah besar mungkin jadi durhaka dia sama orang tuanya, karena ada luka di hatinya pada saat dia kecil suka dipukul. Tapi pada saat dia dewasa, dia tahu ayahnya itu pukul karena dia nggak sholat. Ayahnya itu pukul bukan di bagian wajah. Ayahnya pukul itu tidak berlebihan. Tapi dia tahu bahwa ayahnya sayang sama anaknya. Ayahnya itu betul-betul perhatian kepada anaknya. Anaknya pun mengerti. Dan dia akan tumbuh dewasa dengan sangat baik, sesuai dengan arahan Rasulullah SAW. Kemudian syarat yang ketiga adalah berakal. Kalau tidak berakal, tidak wajib puasa. Ada yang tidak berakal di sini? Alhamdulillah kita berakal semua ya. Jadi yang tidak berakal tidak wajib untuk berpuasa. Yang berakal ini, yang tidak berakal contohnya orang gila, ya, atau seorang dalam kondisi sakit koma misalnya,
ya, dia nggak sadarkan dirinya, maka gugur kewajiban untuk berpuasa. Kemudian yang keempat adalah mukim. Yang keempat adalah mukim, yaitu menetap tidak dalam keadaan safar. Karena jika seseorang dalam kondisi safar, maka dia boleh memilih antara berpuasa atau tidak berpuasa, bebas. Dan ini merupakan salah satu kemudahan dari Islam, bahwa orang yang dalam kondisi safar, dia boleh memilih antara puasa atau tidak. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 184, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang dalam kondisi sakit atau sedang bersafar kemudian dia berbuka, maka wajib baginya untuk mengganti di hari yang lain. Ya, sehingga ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa safar merupakan salah satu sebab dibolehkannya seseorang untuk tidak berpuasa. Dan Jabir bin Abdullah, seorang sahabat yang mulia, beliau pernah bercerita, aku dan sahabat-sahabat yang lain pernah bersafar oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang lain. Safarna ma'a Rasulillah fayasumu as-sha'imu yuftirul muftir fala ya'ibu ba'duhum ala ba'd. Perhatikan baik-baik. Lihat bagaimana Nabi SAW mempraktekkan kemudahan ini, keringanan ini di antara sahabat-sahabatnya. Jadi Jabir bin Abdullah bercerita, Nabi dengan sahabat-sahabatnya rombongan bersafar, melakukan satu perjalanan. Kata Jabir, sebagian dari kita puasa dan sebagian yang lain tidak berpuasa. Dan kita semua tidak ada yang saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Jadi yang berpuasa tidak menyalahkan yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa tidak menyalahkan yang berpuasa. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa rukhsah, keringanan ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang sedang bersafar. Taib. Kemudian juga ada seorang sahabat yang bernama Hamzah bin Amr al-Aslami. Beliau datang kepada Nabi SAW, dan Hamzah bin Amr al-Aslami ini adalah sahabat yang sangat kuat, yang sangat rajin untuk berpuasa. Rajin sekali. Dia datang kepada Nabi kemudian bertanya, wahai Rasulullah, a'asumu fis safar? Apakah aku wajib berpuasa pada saat aku sedang bersafar? Kata Nabi SAW, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Jika engkau mau maka puasalah, jika engkau mau tidak berpuasa maka enggak usah berpuasa. Diberi pilihan oleh Nabi SAW. Ya. Akan tapi kemudian ada beberapa rincian hukum yang disebutkan oleh para ulama tentang puasa pada saat safar. Pada dasarnya boleh tidak berpuasa. Tapi sekarang kita bicara tentang hukum yang lebih spesifik dan keadaan-keadaannya. Yang pertama, jika berpuasa saat safar menjadikannya mendapatkan mudarat, jika berpuasa saat safar menjadikannya mendapatkan mudarat, maka hukum berpuasa dalam kondisi seperti ini adalah haram. Sekali lagi, jika seseorang berpuasa dalam kondisi safar, dan safar ini meletihkan luar biasa sampai menjadikan dia ini dapat mudarat, sampai bikin dia sakit, tapi dipaksakan dia mau tetap puasa, maka haram hukumnya dia puasa. Alih-alih mendapat pahala justru mendapatkan dosa, karena dia seakan menolak pemberian kemudahan dari Allah dan memaksakan dirinya, kemudian sampai dia dapat mudarat. Ini hukumnya haram, gak boleh. Oleh karena itu, Jabir bin Abdullah pernah bercerita juga. Kata beliau, kita pernah bersafar bersama Nabi SAW dan rombongan para sahabat. Ya, kemudian tiba-tiba Nabi melihat ada satu orang yang jatuh, kemudian dikerumunin sama orang-orang yang lain. Sampai-sampai sebagian sahabat mengambil kain kemudian ditaruh di atas orang tersebut, maksudnya supaya nggak kepanasan, karena kondisi safarnya sangat sulit. Ya, orang ini merasa kepanasan, keletihan, akhirnya sampai pingsan, dan orang-orang semuanya membantu orang ini. Nabi SAW bertanya, kenapa orang tersebut? Maka dijawab oleh sahabat, wahai Rasulullah, dia masih berpuasa dan nggak mau berbuka. Kata Nabi SAW, laisa minal bir as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa saat safar. Bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa saat safar.
Faham konteksnya ya? Kalau kita cuma mengambil hadis-hadisnya aja, mungkin kita bakal bingung. Loh, tadi dapat hadis katanya Nabi SAW membolehkan sahabat mau puasa boleh, mau tidak puasa boleh. Tapi konteks ini Nabi mengatakan bahwa bukan kebaikan orang yang berpuasa saat safar. Oleh karena itu rincian ini perlu kita baca penjelasannya dari para ulama. Kata para ulama, pilihan itu adalah hukum asal. Hukum asalnya boleh memilih puasa atau tidak puasa. Tapi kalau kondisinya pada saat seorang memaksakan diri untuk berpuasa dan menjadikan dia sakit, mendapatkan mudarat, maka haram hukumnya. Nabi yang mengatakan bahwa bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa saat safar. Kemudian dalil yang lain yang menjelaskan hal ini juga adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi SAW melihat sahabat-sahabat pada saat bersafar dalam kondisi keletihan, ya, dan kisah ini terjadi pada saat Nabi SAW melakukan Fathu Makkah. Apa itu Fathu Makkah? Penaklukan kota Makkah. Penaklukan kota Makkah, Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui dilakukan di bulan Ramadan. Nah, di tengah-tengah perjalanan di satu tempat yang namanya Qura'ul Ghamim, Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk mengambilkan air. Kemudian Nabi naik di atas untanya, dilihat oleh seluruh sahabat karena kondisinya sulit, kondisinya berperang. Ya, jangan sampai kemudian mendapatkan mudarat. Akhirnya Nabi SAW ngambil air, Nabi minum di hadapan para sahabatnya di tengah-tengah siang Ramadan. Minum, akhirnya sahabat-sahabat semuanya ikut minum, membatalkan puasanya. Kemudian sebagian sahabat mengatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya sebagian orang masih berpuasa, padahal mereka kesulitan, masih berpuasa. Apa kata Nabi? Ulaikal usah. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Dibilang bermaksiat padahal lagi ngapain? Puasa. Kata para ulama, karena puasa itu menjadikan mereka mendapat mudarat, ya, sehingga haram hukumnya untuk berpuasa. Bahkan Nabi mengatakan bahwa mereka adalah orang yang bermaksiat. Kemudian keadaan yang kedua adalah jika dia keberatan untuk berpuasa dan berbuka itu lebih mudah baginya, ya, dia keberatan tapi nggak mendapatkan mudarat. Kalau yang pertama tadi mendapatkan mudarat, sampai pingsan, sampai semakin parah sakitnya atau sampai menjadi sakit. Kalau keadaan yang kedua, puasa berat, sebetulnya dia lebih mudah untuk berbuka, tapi kuat. Seringkali ini mungkin kita rasakan ya, pada saat kita bersafar sebetulnya kuat, tapi capek. Maka yang seperti ini tidak sampai haram, tapi berbuka lebih afdal baginya. Tidak sampai haram, tapi berbuka lebih afdal baginya. Karena dia telah mengambil keringanan dari Allah, dan keringanan dari Allah adalah hadiah untuk kita. Ya, maka kita terima hadiah dari Allah. Kata Nabi SAW, alaikum birukhsatillahi allati rakhkhasa lakum. Hendaknya kalian mengambil keringanan yang Allah berikan untuk kalian. Ya, jadi beda ya antara keadaan yang pertama dengan keadaan yang kedua. Kalau keadaan yang pertama itu dia mendapatkan mudarat. Kalau yang kedua dia nggak mendapatkan mudarat, tapi capek, lebih sulit, ya, dan lebih mudah baginya untuk berpuasa. Di sini nggak sampai haram yang kedua ini, akan tapi lebih afdal untuk berbuka. Kemudian keadaan yang ketiga adalah bahwa berpuasa tidak menyulitkannya sama sekali. Pada saat dia safar dan berpuasa itu tidak menyulitkannya sama sekali, sehingga sama keadaannya antara dia berpuasa atau tidak. Sama keadaannya antara dia berpuasa atau tidak. Saya kasih contoh. Contoh seseorang, dia safar, dia tinggal di Jakarta, dia safar dari Jakarta ke Semarang, naik pesawat. Jakarta ke Semarang naik pesawat berapa jam, Pak? 1 jam. 1 jam. AC, pesawatnya enak, nyaman. Dia puasa, dia nggak puasa sama aja. Dia puasa atau tidak puasa sama saja. Bahkan naik motor putar-putaran di Jakarta yang nggak safar lebih capek daripada ke Semarang naik pesawat.
Padahal jelas-jelas kalau cuma di Jakarta nggak boleh karena nggak safar. Ini kondisi safar nih, ke Semarang. Sehingga boleh dia, sebagaimana hukum asal yang tadi kita sebutkan, bahwa boleh puasa, boleh tidak berpuasa. Tapi yang jadi pembahasan kita, mana yang lebih afdal? Apakah lebih baik dia berbuka atau lebih baik dia tetap berpuasa? Bagaimana menurut antum semua? Ke Semarang, naik pesawat, nggak capek sama sekali, nggak keluar keringat satu tetes pun nggak ada, Pak. Nyamannya luar biasa. Lebih baik berpuasa atau tidak berpuasa? Siapa yang bilang lebih baik tidak berpuasa? Berbuka. Lebih baik berbuka. Baik. Siapa yang bilang lebih baik berpuasa? Baik. Kok dua kali nih kayaknya? Oh, sekali. Oke. Baik. Berarti ada khilaf di kalangan para ulama sih. Sebagaimana ini khilaf ya, bukan cuma antum, ulamanya antum ya, bukan cuma antum sebagai ulama, tapi para ulama terdahulu pun berbeda pendapat. Tapi yang sahih, pendapat yang benar adalah bahwa yang lebih baik baginya adalah tetap berpuasa. Pendapat yang benar adalah tetap berpuasa. Dan ini pendapat yang dibenarkan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membenarkan pendapat ini. Ya, kata beliau, berpuasa lebih baik. Kenapa? Karena 4 alasan. Puasa lebih baik kenapa? Karena 4 alasan. Alasan yang pertama, karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat bersafar, beliau tetap berpuasa. Walaupun ada kondisi yang tidak berpuasa, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, karena kondisi sedang berperang, khawatir mendapatkan mudarat, Nabi menyarankan para sahabat untuk berbuka. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpuasa pada saat beliau safar. Kalau seandainya pada saat safar lebih baik tidak berpuasa, tentu Nabi akan memilih untuk tidak berpuasa. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, perhatikan hadis ini baik-baik. Abu Darda mengatakan, pernah suatu hari kami bersafar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruhnya tidak ada yang berpuasa di antara kita. Wa ma minna shaimun, tidak ada di antara kita yang berpuasa illa Rasulullah wa Abdullah bin Rawahah, kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah. Cuma 2 orang yang berpuasa. Paham ya? Nabi SAW puasa. Kalau yang terbaik adalah tidak puasa, Nabi tentu tidak akan berpuasa, karena Nabi memilih sesuatu yang paling afdol, yang paling baik. Ini alasan pertama. Kemudian alasan yang kedua, karena berpuasa di bulan Ramadan itu merupakan bentuk dari bersegera dalam ketaatan. Karena berpuasa itu termasuk dari bentuk bersegera dalam ketaatan. Karena kalau kita nggak puasa, kapan kita harus berpuasanya? Setelah bulan Ramadan, di bulan Syawal mungkin yang paling cepat, ya. Akan tapi tentu lebih segera melakukan ketaatan itu lebih utama, lebih afdal. Jadi ini alasan yang kedua, kenapa tetap puasa. Kemudian yang ketiga adalah karena puasa bersama kaum muslimin itu lebih mudah daripada puasa sendirian. Karena puasa bersama kaum muslimin itu lebih mudah daripada puasa sendirian. Betul tidak? Sebagian dari kita, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, di hari-hari biasa sulit untuk berpuasa. Jangankan setiap hari, Senin Kamis aja enggak. Ayyamul bid aja yang sebulan cuma 3 hari nggak bisa. Tapi begitu datang bulan Ramadan, Masya Allah, kadang ketiduran nggak sahur, tapi tetap bisa berpuasa. Kenapa? Karena semua orang berpuasa. Ini akan lebih mudah baginya. Kemudian alasan yang keempat adalah karena amal ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan itu lebih mulia, lebih afdol daripada dilakukan di bulan-bulan yang lain. Ya, alasan yang keempat, karena amal ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan itu lebih mulia, lebih afdal dibandingkan di bulan yang lain. Ya, karena waktu seseorang melakukan amal ibadah itu menentukan dari kualitas ibadah tersebut dan besarnya pahala
dari ibadah tersebut. Paham sampai di sini? Ya, semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua pada saat kita bersafar dan berpuasa. Ya, hukum asalnya apa? Boleh, kita boleh memilih, boleh puasa, boleh tidak. Tapi ada keadaan-keadaan memiliki hukum khusus. Pada saat puasa itu memberikan mudarat, maka hukum puasa apa? Haram. Kemudian jika memberatkan tapi tidak sampai memberikan mudarat, mana yang lebih afdal? Puasa atau berbuka? Kita berat puasa tapi tidak sampai mendapatkan mudarat. Berbuka. Keadaan yang ketiga sama saja, tidak ada kesulitan sama sekali. Antara berpuasa dengan berbuka sama saja. Mana yang lebih afdal? Puasa. Taib. Ada dua catatan penting terkait hukum puasa atau keringanan tidak berpuasa saat safar. Ada dua catatan penting tentang hal ini. Yang pertama, bahwa yang dimaksudkan dengan safar yang membolehkan kita untuk berbuka adalah safar yang hukumnya mubah. Yang dimaksudkan dengan safar yang membolehkan kita untuk berbuka adalah safar yang hukumnya apa? Mubah. Kalau safarnya haram, maka nggak boleh berbuka. Kalau safarnya haram, maka nggak boleh berbuka. Apa contohnya safar yang haram? Bersafar untuk niat bermaksiat kepada Allah. Bersafar untuk niat bermaksiat kepada Allah. Ya. Ada transaksi yang haram yang harus ditanda tangan sama dia. Di mana? Di Surabaya. Di bulan Ramadan. Bayangkan ya. Dia mau transaksi yang haram di Surabaya. Gak boleh dia melakukan berbuka. Gak boleh. Karena ini yang dijelaskan oleh para ulama. Safar hanya safar yang mubah yang membolehkan seseorang berbuka. Adapun kalau safar yang haram gak boleh berbuka. Kemudian catatan yang kedua adalah jika seseorang sengaja melakukan safar karena tujuan ingin berbuka, maka tidak diperbolehkan berbuka. Paham antum? Antum tinggal di Bogor, siang-siang lapar, akhirnya beli tiket kereta ke Bandung. Mau ngapain? Lapar soalnya, mau buka. Dalam kondisi seperti haram dia berbuka, gak boleh, karena dia sengaja melakukan safar untuk berbuka. Paham ya? Sehingga ini yang disebutkan oleh para ulama. Jadi betul-betul safar memang ada bukan dia menghindar dari puasa Ramadan, ya. Sehingga kalau dia sengaja untuk berbuka berarti dia menghindar dari puasa Ramadan, dan itu tidak diperbolehkan. Taib. Kemudian ini adalah penjelasan dari syarat yang keberapa tadi? Syarat yang keberapa? Keempat. Ya, tadi penjelasan syarat yang keempat yaitu harus dalam kondisi mukim. Yang wajib untuk berpuasa dalam kondisi mukim. Adapun dalam kondisi safar, maka dibolehkan tidak berpuasa dengan catatan-catatan yang tadi kita sebutkan. Kemudian syarat yang kelima, apa syarat yang kelima? Mampu untuk berpuasa. Ada orang yang gak mampu puasa? Ada tidak? Siapa yang tidak mampu puasa? Yang pertama adalah orang yang sakit. Orang yang sakit. Orang yang sakit. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Waman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Dan barang siapa yang sakit atau dalam kondisi safar, ya maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Lalu dia tidak berpuasa, maka dia wajib menggantinya di hari lain. Ya, dan Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Sehingga ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sedang sakit dia boleh untuk tidak berpuasa. Apa yang dimaksudkan sakit di sini? Para ulama menyebutkan bahwa sakit
itu ada sakit yang tidak berpengaruh pada puasa seseorang, ada sakit yang berpengaruh pada puasa seseorang. Sehingga yang menjadi sebab dibolehkannya tidak berpuasa itu penyakit yang berpengaruh pada puasanya. Paham ya? Jadi kalau sakitnya itu tidak berpengaruh, boleh tidak berbuka? Gak boleh. Contoh, dia ada luka di tangan, terus dia gak puasa. Kenapa gak puasa? Saya sakit. Sakit ini, saya ada keluar darah di tangan. Gak boleh. Ini tidak berpengaruh pada puasanya. Atau sebagian orang misalnya dia flu-nya ringan, maka tetap dia gak boleh untuk berpuasa, gak boleh untuk tidak berpuasa. Dia wajib berpuasa karena sakitnya itu tidak berpengaruh pada puasanya. Tapi kalau kemudian sakitnya itu berpengaruh pada puasanya, apalagi sudah dianjurkan oleh dokter dan para ahli ya, bahwa kalau tetap berpuasa ini akan lebih parah atau ini akan menyulitkan puasanya, maksudnya adalah sakit tersebut berpengaruh pada puasanya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Ya, seperti penyakit demam misalnya, dia harus banyak makan, atau misalnya dia harus minum konsumsi obat-obatan tertentu. Ya, sehingga dalam kondisi seperti ini dia boleh tidak berpuasa karena dia dalam kondisi sakit. Ya. Dan sakit yang berpengaruh pada puasa ini, jadi tadi kita katakan bahwa sakit itu ada dua ya. Yang pertama yang tidak berpengaruh pada puasa, yang kedua yang berpengaruh pada puasa. Yang berpengaruh pada puasa ini terbagi menjadi dua lagi. Sakit yang berpengaruh pada puasa ini terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama, sakit yang diharapkan kesembuhannya. Dan yang kedua adalah sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Adapun sakit yang diharapkan kesembuhannya, maka dia wajib untuk mengganti hari yang ditinggalkan pada saat dia sakit. Contoh, dia sakit selama 5 hari di puasa pada saat Ramadan, maka 5 hari ini harus diganti pada saat bulan Ramadan sudah selesai dan dia sudah sehat nanti. Paham ya? Dan ini yang kita ketahui bersama. Nanti di bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah atau bulan Muharram, bulan Safar, bulan apapun, yang penting selain bulan Ramadan dan selain 2 hari raya tentunya, ya. Dan hari-hari tasyrik yang tidak boleh seseorang itu berpuasa. Intinya adalah dia wajib mengganti hari-hari tersebut. Adapun sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maksud dari sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya adalah dia nggak bisa sembuh dari sakit tersebut dengan izin Allah tentunya. Ya, dan ini terjadi ya. Sebagian orang misal dia punya penyakit yang sangat berat sehingga dia harus konsumsi obat setiap 1 jam. Ada tidak yang seperti ini? Ada. Atau dia nggak bisa tidak makan sesuatu, dan ini terjadi pada orang yang biasanya mahnya itu akut. Ya, dianjurkan oleh dokter untuk selalu ada makanan yang masuk. Ya, intinya adalah bahwa jika penyakit tersebut itu tidak diharapkan kesembuhannya, maka kewajibannya adalah bahwa dia membayar fidyah setiap hari, ya, membayar fidyah kepada orang miskin sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan, sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Ya, karena dia nggak bisa menggantikan puasanya. Di selain bulan Ramadan pun kondisinya dia sakit, dia nggak bisa puasa. Setiap hari dia harus konsumsi obat. Paham maksudnya ya? Sehingga nggak ada kesempatan dia untuk menggantikan puasanya, nggak bisa. Kondisi seperti ini dia boleh untuk membayarkan fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah makanan yang diberikan kepada orang miskin. Fidyah untuk orang yang tidak bisa berpuasa adalah setengah so'. Setengah so'. So' itu satu ukuran takaran di zaman Nabi SAW, dan satu so' itu sama dengan 3 kilogram. Satu so' itu sama dengan 3 kilogram, sehingga setengah so' itu 1,5 kilogram.
Dan yang dikeluarkan adalah makanan pokok. Kalau kita di Indonesia, makanan pokoknya apa? Beras. Jadi kita kasih beras ke orang miskin. Kalau satu hari fidyah berarti 1,5 kilogram beras. 1,5 kilogram beras kepada orang miskin. Ya. Itu cara yang pertama membayar fidyah, dengan makanan pokok. Boleh juga membayarkan fidyah dengan makanan yang sudah jadi. Dengan makanan yang sudah jadi. Jadi dia buat beli nasi bungkus misalnya, atau nasi kotak gitu ya, ada nasinya, ada lauknya, kemudian dibagikan ke orang-orang miskin sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Kalau dia meninggalkan 30 hari, berarti dia beli nasi kotak 30, bagikan ke orang-orang miskin. Ingat, yang dibagikan siapa? Orang-orang miskin, fakir atau miskin. Ya bukan ngajak makan-makan teman-teman ya, keluarga, anak istri, bukan ya. Tapi orang-orang fakir miskin. Tayyib. Sehingga ini adalah untuk orang-orang yang tidak bisa berpuasa. Kemudian ya, hukum tentang orang yang sakit orang yang tidak diharapkan kesembuhannya ini, yang tadi membayar fidyah itu, ini juga berlaku untuk lansia. Ini juga berlaku untuk lansia. Ya, orang-orang yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak lagi bisa berpuasa. Mereka udah nggak bisa puasa, umurnya mungkin udah 90 tahun atau 95 tahun, udah nggak kuat lagi puasa. Ya, mau dibaik di bulan Ramadan, di selain bulan Ramadan dia nggak bisa berpuasa. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia bayar fidyah. Ya, dia bayar fidyah sesuai dengan cara yang tadi kita sebutkan. Kemudian masuk juga dalam kategori orang yang membayar fidyah, yaitu wanita yang hamil dan menyusui yang khawatir jika dia tidak berpuasa. Wanita hamil dan menyusui dan dia khawatir jika tidak berpuasa. Ya, dia tidak mampu berpuasa sehingga dia boleh untuk membayarkan fidyah. Oleh ulama, kalau kerjaannya kuli bangunan berarti boleh untuk tidak puasa. Dan tentu ini adalah pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Tadi kita sebutkan pengecualiannya itu yang sakit, lansia, hamil dan menyusui. Ini ada lagi nanti kita bahas habis ini, yaitu yang sedang haid dan nifas. Jadi kalau kulinya lagi haid nggak masalah ya? Dan nggak ada kuli yang haid ya. Sehingga maksudnya adalah bahwa pekerjaan yang berat itu tidak serta-merta menjadikan seseorang itu boleh untuk tidak berpuasa. Tetap wajib dia berpuasa. Dan bisa kita samakan hukum ini pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ya, pada saat seseorang misalnya dia sebagai ojek online misalnya, dia harus di jalanan dan panas-panasan setiap hari, maka itu tidak serta-merta menjadikan dia gugur kewajiban untuk berpuasa. Nggak ada satu dalil pun, nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis-hadis Nabi yang menyatakan bahwa kalau pekerjaan yang berat itu boleh berbuka, kecuali kondisinya kalau dia jatuh sakit. Contoh, dia lagi bekerja, kecapean, kemudian dia sakit, pingsan. Dalam kondisi ini seperti ini dia boleh untuk berbuka. Kenapa? Karena dia sakit. Paham ya? Bukan karena pekerjaannya. Karena yang kita saksikan, sebagian orang yang memiliki pekerjaan-pekerjaan berat seperti itu, dia udah dari subuhnya, sebelum subuhnya udah nggak bangun sahur, Pak. Kenapa? Nanti mau kerja soal ini, mau kerja bangunan, jadi dia nggak bangun sahur. Paginya dia sarapan, dia ngopi, tambah lagi sambil ngerokok ya. Di bulan Ramadan lagi ngerokoknya. Nah, sehingga ini tidak membolehkan seseorang untuk berbuka. Ya, tetap dia harus berpuasa. Sekali lagi, kalau kemudian dia sakit, maka dia boleh berbuka karena dia sakit. Makanya para ulama menghimbau ya, pada saat kita berpuasa, kita atur jadwal kerja kita. Kita atur jadwal kerja kita. Ya, jangan sampai kemudian ini menjadikan kita letih, terlalu capek sehingga kita bisa kacau ya ibadah puasa kita.
Ya, seperti itu. Kemudian yang keenam, syarat yang keenam adalah tidak ada penghalang puasa. Apa maksud penghalang puasa? Maksud dari penghalang puasa adalah haid dan nifas. Ya, dan ini khusus untuk para wanita. Haid dan nifas. Dalam kondisi haid dan nifas, haram hukumnya wanita untuk berpuasa, nggak boleh. Ya, mana mereka nggak boleh untuk sholat. Tapi perbedaan antara meninggalkan sholat dan puasa adalah kalau sholat tidak diqadha, tidak diganti, tapi kalau puasa wajib untuk diganti, wajib untuk diqadha. Seperti itu. Taib. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Jadi itu tadi tentang kewajiban-kewajiban berpuasa. Kita masuk ke rukun puasa, kemudian pembatal-pembatal puasa. Para ulama menyebutkan bahwa rukun puasa, kalau tadi yang kita bahas syarat-syarat puasa ya. Adapun rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah menahan diri dari segala pembatal puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini adalah dua rukun puasa. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah menahan diri dari segala pembatal puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya. Ada yang tahu di sini apa perbedaan antara syarat dengan rukun? Tadi yang ada 6 itu syarat, sekarang yang ada 2 ini rukun. Kata para ulama, kalau syarat itu sebelum masuk ke dalam ibadah. Tapi kalau rukun ada di dalam ibadah. Ya. Kalau syarat itu belum masuk ke ibadah. Tadi muslim, berakal, ya, dan tidak dalam kondisi sama, bukan dalam ibadahnya. Tapi kalau rukun itu dalam ibadah. Makanya ini yang pertama adalah niat. Niat itu di dalam beribadah. Kemudian juga menahan diri dari pembatal puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini juga dalam ibadah. Sama seperti syarat-syarat sholat dan rukun-rukun sholat juga demikian. Syarat sholat apa? Menghadap kiblat, ya, suci dari najis, berwudu. Itu semua sebelum sholat. Tapi kalau rukun itu sudah masuk ke dalam sholat. Takbiratul ihram, ya, ruku, sujud, membaca surat al-fatihah, itu semuanya rukun. Jadi rukun itu di dalam sholat, adapun syarat itu di luar sholat. Nah, syarat yang pertama adalah niat. Nabi mengatakan, man lam yubayyitus shiyam qabla al-fajri fala shiyamalah. Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Makanya kita sebelum mulai puasa itu harus sudah berniat dari sebelum fajar. Dari sebelum fajar. Ya. Dan para ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka mengatakan niat puasa itu wajib setiap harinya pada saat kita mau berpuasa. Sebagian dari mereka menyatakan bahwa cukup 1 kali saja di malam pertama bulan Ramadan dia berniat untuk puasa 30 hari atau 29 hari. Sehingga semuanya niatnya itu jadi satu, karena ini merupakan satu rangkaian ibadah yang tidak mungkin kita tinggalkan. Ya, ala kulli hal, bahwa berniat sebelum fajar itu merupakan sebuah kewajiban. Dan apa yang dimaksud dengan niat? Apakah harus membaca nawaitu sauma ghadin? Terus apa lanjutannya? Lillahi ta'ala, ya. Saya juga gak hafal terus terang. Jawabannya adalah gak perlu. Kenapa gak perlu? Ternyata Nabi SAW selama beliau berpuasa, beliau gak pernah mengucapkan, melafadzkan niat. Ya. Kalau Nabi SAW melafadzkan niat, maka kita dengan mudah akan melakukannya. Betul tidak? Jangankan melafadzkan niat, puasa 30 hari kita lakukan. Dari pagi kita gak makan, gak minum sampai sore kita lakukan. Kenapa cuma melafadzkan niat kita tidak lakukan? Dengan mudah, dengan berbahagia, dengan senang hati kita akan melakukannya. Tapi jika Nabi SAW melakukannya, tapi ternyata Nabi tidak pernah melakukannya, ya, sehingga tidak perlu kemudian mengucapkan niat. Dan niyah, kata para ulama, arti dari niyah adalah al-qasdu wal iradah. Arti dari niat adalah maksud dan keinginan di dalam hati. Jika sudah ada maksud dan keinginan dalam hati, berarti dia sudah berniat. Paham ya?
Makanya para ulama mengatakan muqaddimah sebelum melakukan sesuatu itu menunjukkan bahwa dia sudah berniat untuk melakukan sesuatu tersebut. Sekali lagi, muqaddimah sebelum melakukan sesuatu itu merupakan niat sebelum dia melakukan sesuatu tersebut. Contohnya, azan zuhur jam 12 siang. Bapak ambil air wudhu, ke kamar mandi, pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung. Terus keluar rumah, datang ke masjid. Kira-kira mau ngapain, Pak? Nah, mau belanja? Mau datang ke mall? Oh, sholat. Sholat apa? Sholat zuhur. Semua yang Bapak lakukan ini muqaddimah, pakai sarung, ambil air, ini berarti sudah niat. Paham ya? Kemudian datang ke saf salat, Allahu Akbar, sudah selesai. Karena sudah niat sebelumnya memang. Muqaddimah yang dilakukan sebelum melakukan perbuatan tersebut adalah tanda bahwa kita sudah berniat. Jam 3 malam di bulan Ramadan antum bangun. Istri nyiapin makanan, masak-masak, anak semua dibangunin, di meja makan terdapat nasi, ada lauknya, ada kerupuknya, semuanya duduk. Kira-kira mau ngapain, Pak? Lagi diundang makan sama tetangga? Atau mau undang makan? Atau ada walimah? Ya, ini lagi sahur, mau puasa. Sehingga apa yang kita lakukan, kita bangun sahur, itu berarti kita sudah berniat bahwa kita akan berpuasa. Ya, sehingga gak perlu lagi kemudian melafalkan niat, karena niat itu adalah di dalam hati. Ya, karena niat itu dalam hati, dan maksud dari niat sebagaimana yang saya sebutkan tadi, al-qasdu wal iradah, maksud dan keinginan yang ada dalam hati. Jika maksud dan keinginan itu sudah ada dalam hati, berarti kita sudah berniat. Ya, dan subhanallah, agama ini mudah ya. Agama ini sangat mudah. Dan sekali lagi, yang jadi tolak ukur bukan masalah mudah atau tidaknya, tapi yang jadi tolak ukur adalah apakah Nabi SAW memerintahkan kita atau tidak, mencontohkannya atau tidak. Kalau Nabi melakukannya, jangankan melafalkan niat. Puasa Ramadan kita lakukan, sholat tarawih kita harus ke masjid, sholat 11 rakaat, kadang 23 rakaat, itu kita lakukan. Kenapa? Karena Nabi SAW melakukan. Ya, sehingga kalau cuma melafalkan niat, asalkan ada dalilnya, asalkan ada hadisnya, asalkan Nabi SAW melakukan, maka dengan senang hati kita akan melakukannya. Taib. Kemudian rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala pembatal puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Apa saja pembatal-pembatal puasa? Yang pertama adalah makan dan minum. Yang pertama adalah makan dan minum. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimus siyama ilal lail." Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam pada saat masuknya waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai terbenam matahari. Ini adalah dalil Allah memerintahkan kita untuk makan dan minum di malam hari sampai terbit fajar. Kemudian yang kedua adalah berhubungan badan. Ya, berhubungan suami istri. Ini adalah pembatal puasa yang paling besar. Pembatal puasa yang paling besar. Sampai seorang sahabat pernah melakukannya, datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah binasa. Kata Rasul, "Kenapa engkau binasa?" "Aku telah mendatangi istriku dalam kondisi berpuasa." Maka ini dosa besar. Maka Nabi SAW mengarahkan kepadanya untuk melakukan kafarah, yaitu tebusan dosa. Apa tebusan dosa ini? Yang pertama tentu dia wajib untuk mengganti puasa tersebut di hari lain. Kemudian tebusannya adalah, yang pertama dia wajib untuk membebaskan budak. Dia wajib untuk membebaskan budak. Ada budak zaman sekarang? Bukan budak bahasa Sunda, Pak ya. Budak beneran ya. Dia harus membebaskan budak. Kalau dia tidak mendapatkan budak, maka apa yang harus dilakukan? Puasa selama 2 bulan berturut-turut. Puasa selama 2 bulan berturut-turut.
Kalau dia tidak bisa melakukannya, dia wajib untuk memberikan makan 60 fakir miskin. Dan antara 3 tebusan ini berpindah dari nomor 1 ke nomor 2 itu kalau tidak mampu. Kalau mampu tidak boleh berpindah. Paham ya? Dan biasanya orang-orang yang tidak mampunya adalah membebaskan budak. Tapi kalau untuk berpuasa 2 bulan sebenarnya mampu, tapi malas. 2 bulan harus berpuasa tanpa terputus. Dan para ulama mengatakan bahwa maksud dari 2 bulan berturut-turut adalah 2 bulan berturut-turut berpuasa tidak terputus dengan berbuka tanpa uzur. Adapun kalau berbukanya dengan uzur, maka boleh dilanjut. Paham ya? Jadi misalnya dia udah puasa 10 hari, kemudian sakit 2 hari, maka nggak apa-apa, dilanjutkan di hari ke-11, 12 terusnya. Tapi kalau dia tidak berpuasanya itu tanpa uzur, tanpa alasan yang syar'i yang dibolehkan, tiba-tiba nggak puasa di hari ke-10 misalnya, maka dia harus mengulangi dari awal 2 bulan berturut-turut. Taib. Kemudian yang ketiga adalah istimna. Yang ketiga adalah istimna. Apa itu istimna? Istimna adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Istimna dalam bahasa Arab adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ya, maka ini juga membatalkan puasa. Tayyib. Kemudian bagaimana dengan hukum menyentuh istri ya tanpa berjima? Maka para ulama mengatakan hukum mencium dan mubasyarah itu dibolehkan. Ya, mubasyarah itu melakukan hal-hal yang tidak sampai berjima dengan syarat tidak menyebabkan jima atau menyebabkan keluarnya mani. Ya, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashir wa huwa sha'im wa kana amlakakum li irbih." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencium dan melakukan mubasyarah kepada istrinya pada saat beliau berpuasa. Dan beliau adalah orang yang paling hebat yang bisa menjaga syahwatnya. Maksudnya tidak sampai menyebabkan jima atau mengeluarkan air mani. Sehingga para ulama mengatakan kalau kemudian seseorang mengetahui dirinya itu bisa terjerumus kepada jima pada saat Ramadan atau mengeluarkan air mani, maka tidak boleh, haram hukumnya dia mencium istrinya. Kemudian yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Nabi SAW bersabda, "Man dzara'ahul qai'u falaysa alaihi qadha wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Barang siapa yang muntah tanpa sengaja, maka tidak perlu qadha, kata Nabi. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka wajib baginya qadha. Ya, apa bedanya antara muntah yang sengaja dengan tidak sengaja? Kalau seseorang kemudian tiba-tiba muntah, dia mencium bau yang busuk misalnya, kemudian dia muntah, maka ini tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah jika dia merasakan mual misalnya, kemudian dengan sengaja dia memasukkan jarinya misalnya ke tenggorokannya supaya keluar, yang seperti ini yang membatalkan. Yang seperti ini yang membatalkan. Jadi sekali lagi, kalau tidak disengaja untuk muntah, maka ini tidak batal, tapi kalau sengaja baru batal. Tayyib. Kemudian itu adalah, sehingga itu adalah 4 pembatal-pembatal puasa. Kemudian yang terakhir, apakah berbekam itu membatalkan puasa atau tidak? Apakah berbekam itu membatalkan puasa atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, apakah membatalkan atau tidak? Pendapat mazhab Hambali menyatakan bahwa membatalkan puasa. Tapi jumhur ulama, diantaranya mazhab Syafi'iyah, itu menyatakan bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa. Dan wallahu a'lam ini pendapat yang benar ya. Dan ini pendapat kebanyakan ulama, jumhur ulama, diantaranya juga mazhab Syafi'iyah, bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa. Akan tetapi hendaknya seseorang yang hendak berbekam, yang ingin berbekam, itu dia melakukannya pada saat
setelah berbuka di malam hari. Ya, karena dikhawatirkan pada saat seorang itu berbekam akan menjadikan lemah. Ya, akan menjadikan lemah. Tapi hukum asalnya berbekam itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang penting untuk disebutkan juga adalah bahwa hal-hal yang memiliki makna makan dan minum, maka dia memiliki hukum makan dan minum. Contohnya seperti mendapatkan cairan infus. Ya, cairan infus itu untuk menggantikan makan dan minum. Maka dia juga membatalkan puasa. Dia juga membatalkan puasa, memiliki makna makan dan minum. Dan biasanya kalau orang udah diinfus, berarti kondisinya lagi apa? Lagi sakit ya. Biasanya udah nggak puasa dia. Akan tapi kalau kita bicara dari sisi hukumnya, maka para ulama mengatakan yang menggantikan makan dan minum itu mendapatkan hukum makan dan minum. Bagaimana dengan suntik vaksin? Atau ambil sampel darah misalnya di laboratorium, membatalkan atau tidak? Antum mau vaksin COVID booster di siang hari bulan Ramadan, disuntikkan, batal nggak kira-kira? Batal nggak Tir? Kita kembali ke kaidah yang tadi disebutkan. Yang memiliki makna makan dan minum memiliki hukum makan dan minum. Ini vaksin ini berarti antum makan dan minum atau tidak? Ada orang yang minum vaksin, dia aus terus mau minum? Nggak ada. Ini bukan makanan dan bukan minuman. Ya, sehingga ini tidak membatalkan puasa. Seperti itu. Kemudian ambil darah juga sama. Ya, kalau seseorang perlu dia ke laboratorium untuk cek darah, kemudian diambil sebagian darahnya, maka ini juga bukan dari pembatal puasa. Sama halnya seperti berbekam. Ya. Sama halnya seperti berbekam. Akan tapi tentu sebagaimana yang tadi disebutkan, dihimbau agar hal tersebut dilakukan setelah dia berbuka. Seperti itu. Taib, barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang masuk? Saya rasa cukup, insyaallah. Apa yang disampaikan mewakilkan pembahasan-pembahasan penting tentang fikih puasa. Barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.